Kalau kita lihat dari berbagai periode waktu ke waktu gitu, kunjungan para tokoh gitu kepada Gibran itu sudah berkali-kali, dan di sana kemudian katakanlah juga saya kira Gibran paling nggak ya secara elektoral secara pertama secara visibilitas publik ya di media, jelas itu makin menjadi sorotan media gitu ya. Gibran menjadi sosok selebriti, selebriti politician ya. Politisi yang juga kelasnya selebriti, yang karena memang tokoh yang banyak disorot, disuka gitu, atau mendapatkan banyak perhatian gitu. Sisi lain juga secara elektoral saya kira perkenalan publik kepada Gibran di mata publik itu makin meningkat, dan itu menjadi modal yang kuat juga bagi Gibran itu dalam menata langkah karir politik elektoralnya gitu. Makanya itu kan wajar kita dengar ada kemudian yang bilang bahwa nanti apakah Gibran nanti akan maju ke Pilkada Jawa Tengah atau bahkan DKI gitu kan, atau bahkan ada yang mengatakan jangan-jangan nanti juga bisa berpeluang untuk menjadi cawapres kuda hitam misalnya begitu. Sampai spekulasi itu kan muncul, walaupun kita tahu gitu ya undang-undang yang ada, undang-undang pemilu ya 7/2011 pasal 169 itu kan cawapres dan presiden itu umurnya minimal kan 40 tahun. Dan Gibran nggak sampai ke sana, sampai sekarang 35 tahun. Walaupun ada sebuah partai yang mengajukan ke MK supaya Mas Nyarwi, ya cawapres itu diturunkan 35 seperti itu. Saya rasa Pak Prabowo juga mendengarkan masukan-masukan dari seluruh elemen masyarakat. Mungkin kan beberapa waktu ada ya suara-suara ataupun ide-ide gagasan yang timbul dari kalangan masyarakat yang menyuarakan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi kita melihat kenyataannya saja bahwa kita ketahui undang-undang pemilu yang kita semua berpedoman bahwa untuk capres-cawapres kan ada batas usia umur yaitu 40 tahun. Jadi dengan demikian kan saya rasa secara konstitusi itu tidak memungkinkan gitu Manana. Jadi kami melihatnya bahwa ini adalah ya kan rangkaian kegiatan Pak Prabowo dari Pekalongan ke Solo, besoknya mau ke Pacitan, dan ya sebagai Menteri Pertahanan dan Kepala Daerah menerima Menteri Pertahanan, saya rasa itu hal yang biasa. Bukan cuma sama Pak Prabowo, saya yakin Mas Gibran juga menerima tokoh-tokoh lainnya juga selaku menteri-menteri lainnya, misalnya Pak Airlangga dan seterusnya. Apakah Gibran punya potensi sebagai cawapres atau tidak? Dan kalau ditanya apakah Gibran bisa melengkapi dari sisi elektoral atau dari sisi apapun terhadap Pak Prabowo, memang secara umum bisa dikatakan demikian. Misalnya Pak Prabowo itu kan lemah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Gibran mungkin bisa membantu secara elektoral buat Pak Prabowo, terutama di 2 provinsi besar. Tapi harganya memang mahal, karena bagaimanapun kalau Gibran disandingkan dengan Pak Prabowo, tentu potensi dari Ganjar Pranowo sebagai capres PD Perjuangan akan berkurang, karena bagaimanapun basis Gibran dan Mas Ganjar berasal dari captive yang sama. Jadi pada titik itu kita bisa mengatakan sosok Gibran bisa memberikan dampak elektoral yang positif buat Pak Prabowo. Tetapi kita juga harus memikirkan bahwa Gibran ketika misalnya disandingkan sebagai pendamping Pak Prabowo itu juga punya potensi resistensi dari kelas menengah. Karena bagaimanapun Gibran adalah putra presiden dan mungkin akan menghidupkan isu berkaitan dengan politik dinasti yang mungkin akan memantik ya perlawanan terutama dari kelas menengah, termasuk mereka yang mendukung Pak Jokowi sendiri. Jadi ini ya saya tadi mengatakan seperti yang Rifana bilang ya, dalam politik kan tidak ada yang tidak mungkin. Yang tidak mungkin dalam politik cuma satu ya, membangkitkan orang mati. Nah di luar itu masih ada yang mungkin, termasuk misalnya MK mengabulkan uji materi berkaitan dengan pengurangan batas usia minimum buat capres-cawapres. Apalagi ya kalau kita lihat kepemimpinan global itu kan pada umumnya terjadi permajaan ya. Orang seperti Jacinda Ardern, mantan Perdana Menteri New Zealand,
itu ketika terpilih itu usianya 37 tahun. Orang seperti Emmanuel Macron, Presiden Prancis, ketika terpilih sebagai presiden, itu di usia 39 tahun. Sekarang orang seperti Sanna Marin, Perdana Menteri Finlandia, itu juga usianya masih sangat muda. Tetapi lagi-lagi fenomena global itu kan tidak serta-merta bisa kita terapkan di sini karena ada aturan normatif yang masih menghalangi figur muda untuk tampil sebagai orang nomor 1 atau nomor 2. Cuma lagi-lagi aturan normatif itu sendiri sudah diakui oleh Presiden Jokowi bahwa Gibran secara umum terlalu muda, belum bisa sesuai dengan aturan normatif. Yang kedua adalah baru 2 atau 3 tahun sebagai wali kota Solo. Tapi dalam politik lagi-lagi kita tidak hanya bisa menilai apa yang tampak. Ya, dalam politik Jawa namanya pasemon. Waktu Mas Gibran dipanggil di PP Partai, diberi masukan, nasihat, bahkan ada titipan dari Ketua Umum, Megawati Soekarno. Dan kesimpulannya justru Mas Gibran sendiri yang menegaskan bahwa Mas Gibran akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ketua Umum, ya, Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi jelas, kalau tegak lurus dan sesuai arahan Ketua Umum sudah pasti PDI Perjuangan menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Nah, karena itu jajaran pengurus, kader, anggota, dan bahkan simpatisan dimintakan untuk mengikuti apa yang sudah menjadi keputusan partai. Nah, bahkan Mas Gibran sendiri pada saat bertemu Pak Prabowo, beliau dalam posisi sebagai wali kota Solo, ya, banyak orang datang dan itu diklaim sebagai relawan, tapi dalam satu kesempatan beliau juga menyampaikan, Mas Gibran, bahwa kebanyakan yang datang memang kader Gerindra. Jadi memang suasananya ramai, sesuatu yang biasa saja. Tapi yang penting adalah apa yang sudah dinyatakan oleh wali kota Solo bahwa tetap tegak lurus sesuai arahan Ketua Umum. Kalau Gerindra merasa udah cukup, maka dia akan tentukan sendiri wakil presidennya tanpa harus melayani permintaan Pak Jokowi itu. Ini lagi-lagi ini soal waktu aja tuh. Tetapi menyediakan fasilitas usia itu yang diturunkan sebagai kemungkinan semua orang juga bisa merasa oke, saya belum 35 tapi saya punya uang maka saya bisa beli partai itu. Kan itu masalahnya tuh. Jadi ini juga harus dibayangkan efeknya pada mereka yang punya uang kendati usianya baru masih sangat muda, dan kan banyak anak-anak muda juga yang kaya raya tapi bisa mengendalikan politik karena diizinkan itu. Kan waktu dipasang usia 40 mungkin pada waktu itu pembuat undang-undang menganggap bahwa itu ada kematangan mental termasuk kematangan material, kira-kira begitu. Tapi sekarang itu bisa diatasi dengan bisnis-bisnis yang tiba-tiba membengkak sehingga dia nggak punya lagi problem material, tetapi masih ada problem mental karena dianggap mungkin 35 belum begitu matang. Tapi di luar negeri bisa terjadi tuh. Jadi ini semua harusnya dipercakapkan di publik, bukan sekedar, kan alasan usia itu bukan sekedar 35, 36, 37, tapi apa yang ada di belakang konsep tentang usia.